Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dokter Safari Online. Kali ini kita akan bahas tentang istilah baru yang diterbitkan oleh Kemenkes terkait dengan COVID-19. Jadi ada perubahan. Kalau dulu ada istilah ODP, PDP, dan pasien OTG ya. Kemudian untuk kali ini ada perubahan-perubahan. Apa saja perubahannya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kalau dulu ada pasien dalam pengawasan atau pasien dalam pemantauan ya, PDP ya sekarang namanya kasus suspek. Kasus suspek itu apa? Ya, orang dengan ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum muncul gejala ISPA-nya itu ya, ada riwayat perjalanan atau tinggal di suatu wilayah yang melaporkan adanya transmisi lokal. Ya, itu yang disebut dengan PDP. Atau sekarang kasus suspek ya, kalau sudah diganti ya, dulu namanya PDP, sekarang kasus suspek. Yang berikutnya adalah yang termasuk dalam kategori kasus suspek adalah orang dengan gejala dan tanda ISPA ya, dan pada 14 hari terakhir sebelum muncul gejala itu ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau kasus probable COVID-19. Nanti ada penjelasan tersendiri apa yang disebut dengan kasus konfirmasi dan probable. Jadi kalau yang pertama tadi ada riwayat tinggal, ada ISPA, ada riwayat tinggal di daerah yang melaporkan transmisi lokal. Kalau yang kedua ini ada riwayat, ada gejala atau tanda ISPA, dan 14 terakhir ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau kasus probable COVID-19. Yang berikutnya adalah pasien dengan ISPA berat dengan atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, tapi tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi kita curiganya apa ini? Nah, ini termasuk dalam pasien kasus suspek. Yang berikutnya adalah kasus probable, yang mungkin. Apa itu? Adalah kasus suspek, tadi ada 3 ya keterangannya, kasus suspek itu dengan ISPA berat atau ARDS atau yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 tapi belum ada hasil pemeriksaan laboratorium real-time PCR-nya. Nah, yang seperti ini disebut dengan kasus probable. Kemudian ada kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi. Apa itu kasus konfirmasi? Yaitu seorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium real-time PCR. Jadi kalau sudah dikonfirmasi dengan PCR berarti disebut dengan kasus konfirmasi. Ini ada 2. Yang pertama adalah kasus konfirmasi dengan gejala atau kasus konfirmasi simptomatik. Jadi dibuktikan dengan real-time PCR kena COVID-19 dan dia ada gejala, ada keluhan. Nah, yang kedua adalah kasus konfirmasi tanpa gejala atau yang asimptomatik. Nah, kalau yang kasus kedua ini dulu namanya disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Berikutnya lagi, nah ini adalah kontak erat. Kontak erat itu dulu adalah istilahnya ODP, ya, ODP. Nah, sekarang istilahnya diganti dengan kontak erat. Apa itu kontak? Maksudnya orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable, ya, yang tadi sudah disebutkan keterangannya, atau orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak itu adalah yang pertama tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable maupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Ini yang dikeluarkan oleh Kemenkes, walaupun ada laporan penelitian yang menunjukkan bahwa waktunya cukup 5 menit itu sudah berisiko. Yang berikutnya adalah sentuhan fisik langsung dengan siapa? Dengan kasus probable atau kasus konfirmasi COVID-19.
sentuhan fisik, baik itu bersalaman, berciuman, berpegangan tangan, ya, dan lain-lain. Pokoknya ada kontak fisik dengan pasien probable atau konfirmasi COVID-19. Yang ketiga adalah orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau orang kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Ini disebut dengan kontak erat. Yang keempat, ya, atau situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak. Nah, ini berdasarkan tim penyidik dari epidemiolog. Kemudian ini ada istilah lagi pelaku perjalanan. Apa maksudnya? Yaitu seorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri atau domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Itu namanya pelaku perjalanan. Yang berikutnya lagi adalah discharge. Ya. Kapan disebut dengan discharge? Discharged, ya. Seseorang, ya, dengan status kasus suspek yang hasil real time PCR-nya 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Nah, ini disebut dengan discharged. Kemudian seseorang dengan status kontak erat, ya, tadi sudah disebutkan keterangannya, yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Jadi setelah masa 14 hari karantina, ini termasuk kategori discharged. Kemudian ada istilah selesai isolasi. Apa yang disebut dengan selesai isolasi? Yaitu pertama adalah kasus konfirmasi tanpa gejala, yaitu orang yang OTG kalau dulu, ya, yang tidak dilakukan follow up real time PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Jadi orang dengan OTG terakhir dia tidak di follow up dengan real time PCR, tapi dia sudah 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Ini disebut dengan selesai isolasi tambah 10 hari. Yang berikut adalah kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala atau kasus konfirmasi dengan simptomatik yang tidak dilakukan follow up real time PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset, jadi sejak tanggal dia mengalami gejala, ditambah, ya, minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Nah, ini disebut dengan kasus selesai isolasi. Atau yang terakhir adalah kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik yang di follow up dengan 1 kali real time PCR yang negatif dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala. Itu disebut dengan selesai isolasi. Kemudian bagaimana dengan kematian? Ada istilah kematian, yaitu adalah kasus konfirmasi COVID-19 atau kasus probable COVID-19 yang meninggal. Itu disebut dengan kematian dalam hal COVID-19. Nah, saya kira demikian apa yang bisa disampaikan mengenai istilah-istilah yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kemenkes per tanggal 12 Juli bulan ini, tahun ini, ya, 2020. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.